Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, berada pada bulan September ini atau pada tanggal 30 September ini kita teringat suatu peristiwa, yaitu pembantaian 6 orang jenderal dan seorang perwira oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI itu dilatar belakangi dari suatu filsafat Marxisme atau komunisme yang melahirkan teori berangkat dari sebuah keprihatinan penggagas teori ini bernama Karl Marx, bahwa banyak kesenjangan terjadi antara orang kaya dan orang miskin, antara pejabat dan rakyat jelata. Maka timbullah teori beliau ini bahwa dunia itu indah tanpa kelas. Dunia itu indah kalau dibagi sama rata. Itulah paham sosialis beliau yang kemudian diikuti oleh Lenin, Stalin, Pol Pot di Kamboja, Mao Zedong di Cina, Musso, DN Aidit, Nyoto, Indonesia. Lalu para pemirsa, timbullah korban yang sangat banyak. Bahkan Stalin pernah mengatakan, biarlah orang di dunia ini habis 2/3, asal sepertiganya itu komunis. Berangkat dari filosofi itu, mereka menghalalkan segala cara, menghalalkan semuanya untuk mencapai tujuannya, bahwa Indonesia akan indah tanpa kelas. Kalau kita lihat dari satu sisi, pada mulanya saya membaca teori itu baik, tapi setelah kita dalami, ternyata teori itu berangkat dari suatu filsafat, yaitu dunia ini indah tanpa ada Tuhan. Maka mereka membuat ludruk kesenian oleh orang-orang komunis, itu namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Mereka mengadakan pentas, ludruk, matine Gusti Allah, matinya Gusti Allah, kawinnya malaikat, Gusti Allah jadi pengantin, kemudian Gusti Allah bermenantu. Yang jadi sasaran mereka ini di antara lain birokrat, tukang ijon, lintah darat, para aparat, santri, kiai dan para ulama. Dalam istilah mereka, mereka akan mengganyang 7 setan desa. Saya pernah membaca bahwa ada suatu pesantren di Kediri yang santri dan kiainya dimasukkan ke suatu pabrik, lalu mereka membakarnya di dalam pabrik itu. Ada pula suatu pengajian yang mereka laksanakan di Banyuwangi. Pada mulanya mereka bersolawat Nabi, melantunkan solawat Badar. Tetapi kemudian setelah orang hadir dalam acara maulid tersebut, mereka menaburkan suatu ramuan yang bernama racun.
maka orang-orang yang makan itu sakit. Dikala orang itu sedang sekarat menghadapi yang namanya racun, mereka ubah musik sholawat badar itu menjadi lagu genjer-genjer. Mereka mengeluarkan celurit, lalu mereka bunuh orang-orang yang datang dalam peringatan acara Maulid Nabi itu. Jadi pengajian berdarah, pengajian pembunuhan yang berkedok pada pengajian. Itulah salah satu paham yang harus kita waspadai di negara kita ini. Karena negara kita adalah negara yang bertuhan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Justru itu mari kita bersinergi menjaga kedaulatan NKRI ini, yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada hak komunis untuk hidup di negeri kita tercinta ini karena sesuai dengan undang-undang negara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.